Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba podcast. Tiba-tiba podcast. Nama podcastnya bahas karya karena karya adalah nafas. Anjay. Episode pertama Krisnan Lien. Tuh nickname lu ya. Instagram. Nama di skena Nanda. Nanda lah ya. Bisa dibilangnya. Udah nih, aman. Oh lu nggak usah pencetin nih. Nanti suaranya nggak asik. Oke. Nih. Terus ini agak Matiin. kalau mentok ger gitu. Jangan terlalu mentok. Oh gitu. Biasa lah ya, gitar custom. Oke, kita mau bahasnya nih Nanda sebagai gitaris udah dari sejak kapan lu main musik? Ya terutama underground lah. Heavy metal dan sejenisnya ini nih. 2010 kayaknya. Kurang lebih Tahun yang gak ya. biasa ya. Ya, tahun-tahun segitu. Terus lu nggak pernah di lingkungan lain ya? Tetap berdekatannya dengan metal kayaknya ya? Iya. Paling aktif di situ. Paling aktif di situ. Lu memulai waktu itu dengan band apa? Desmodus. Desmodus. Ya, main deathcore. Deathcore. Desmodus itu deathcore, Bang. Setelah itu gua di Garagor. Garagor, Tangerang juga. Genrenya Genrenya juga brutal death. brutal death. Macam-macam. Habis dari Garagor lu ke? Mana-mana. Yang deket-deket situ tuh Fadihat. Dari Fadihat sempat bantuin Forgiveness juga. Paling sering di era itu sih editionalin Holy Killers. Oh lu sempet sering? Sering editionalin beberapa. Hampir pas gitaris yang satu lagi si Hadi tuh pindah kota kan yang editionalin gua. Sampai tahun berapa ya? Terakhir tuh 2016 apa 2015? Ya mereka yang Sonic sama lu kan? Iya, itu tahun berapa ya Hammer Sonic? Kayaknya yang Pass in Flame ya? Bukan ya? In Flames. Pass in Flame ya? Mm. Oh, Iya, Holy itu Killers sempet- tuh? Iya, itu sempat gua. Dia metalcore ya modelnya ya? Metalcore melodic death lah. Metalcore melodic death, Lebih heavy metal basicnya. lebih heavy metal. Gitar banget lah. Oh, gitar Kan ada yang basicnya hardcore ya? fondasi utamanya hardcore yang breakdown kan. Groove-nya. Kalau Holy Killers lebih ke heavy metal gitarnya. Harmoni banget sih. Harmoni, heavy juga gitu, shredding. Terus dari situ lu ke yang sama Bung Hans tuh ya? Ya, Scalded Infamy itu sebenarnya Estes dulu kalau nggak salah deh. Oh, STS dulu, kita ke STS dulu deh. Estes nih. itu 2016. Oke. Iya, 2016 gua Estes lumayan aktif pas. Tuh gue tadi sempat riset-riset dikit ada lagu 72 potongan kepala tanpa tubuh. Itu mah waktu era mereka masih brutal death. Oh, lu belum masuk Belum, gitu. jauh. Itu mereka era 2010-an tuh, Bang. Oh, iya. Masih ngikutin tren yang rame, slam gitu kan, brutal death. Pas lu masuk, Pas gua masuk 2016 mereka udah berubah. udah seperti album iya. Earthshaker itu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Mereka kan rilis demo 3 lagu tuh Iya. yang ada Black Plague. Oh iya, gue dapet demonya tuh. Ya, Video Black pic. Plague yang ada di kompilasi apa ya namanya lupa gua. Ada yang lu tulis di ASTS Di tuh? albumnya, full albumnya. Oh. Ada yang gua tulis. Ini band pertama lu yang akhir ada album ya? Ya, ASTS ya? betul. Estes. Eranya kurang lebih soalnya barengan sama Scalded Infamy. Oh, barengan. Rilisnya. Eranya. Waktu lu lagi Iya. intens-intens 2018 2019. rekaman di Estes tuh di Noise Lab. Akbar ya? Akbar. Akbar, iya. Labelnya kebetulan waktu itu kan Sepsis Records, terus kerjasama juga sama Black NJ. Oh, oke. Untuk distribusi. Buat lu pribadi, riff yang paling lu suka album itu? Yang momen lu banget lah, Yang gue bikin. yang lu bikin. Iya, Judulnya Voltos Insanity kalau nggak salah, Voltos Insanity. Lu masih ingat gak? Ada tuh. Oh, featuring Daniel ya? Iya, Mas Daniel. Oh, featuring Daniel Death Squad, Daniel Mardani. Daniel waktu tahun itu juga banyak juga di featuringan tuh ya? Ya, lagi banyak mana-mana kan dia, Iya. Kultus. Ah. Kalau kayak siapa lagi ya banyak lah macam-macam. Tuningnya apa tuh album itu? Waktu itu pakai drop B. Drop B. Iya, Oh, drop tapi ini standar B ya? Lu bisa mainin gak sih? Ya, kalau nyampe mah jarinya. Jadi begini kan. Menarik ya? Susah anjing. Oh, Nggak nyampe. karena tuningnya Iya, karena drop gue B. pakai chord yang Iya. Itu yang emang sebenarnya 9 ya. Ini kan khas 9 nih. Estes, iya. Tapi lu majuin lagi satu ya? Oh, lu mainin di situ ya? Maju mundur gitu. Tapi tetap ada triplet. Di lagu itu lumayan Tight tuh. tight ya. Heeh. Kalau di lagu itu. Soalnya kalau yang lain
Macam-macam sih, cuma kayaknya lebih tight menurut gue yang lagu itu sih. Lumayan lah. Banyak chord-chord kayak gitu sebenarnya gue bikinnya juga masih ini bang, masih nyesuaiin karakteristiknya. Kan ciri khas mereka kan bikin chord yang gini kan. Oh, Iya. waktu album itu lumayan dominan ya? Ya lumayan dominan dari konsep yang udah mereka bikin tuh di Black Plague. Gue ngambil beberapa chordnya. Komposisinya lebih, kalau komposisinya baru gue yang ini sendiri, gue yang ngakalin sendiri. Ya itu sebenarnya album death metal yang unik sih menurut gue tuh. Ya iya sih. Banyak modulasi. Banyak fusion di situ. Banyak efek modulasi. Iya. Fusion apa? Fusion secara referensi bang, macam-macam. Oh, macam-macam, nyampur. Banyak juga yang dari non metal ke Pink Floyd kayak gitu-gitu juga Iya, banyak, iya. ya. Tapi di ramu terus ramuannya pas sih menurut gue. Iya. Nggak trying so hard gitu. Iya, bikin bareng-bareng sih itu anak-anak. Tapi emang lu sama Baby tuh sebeda itu ya? Kalau Baby tuh lebih Iya, karakter secara psychedelic karakter ya. Karakternya kontras sih. Gue lebih, makanya gue nggak ngambil yang macem-macem, gue fokus ke rhythm. Oh, lu fokus rhythm ngeblok di situ? ya, ngeblok. Ngeblok di rhythm aja. Si drummer lu siapa? Album itu? Di album itu Rizal. Oke juga sih. Rizal Ya. Arifin, iya unik juga permainannya tuh aneh bang. Iya, unik dan Aneh tuh aneh. tight juga. Iya. Tight juga, Opik, Pagan Oke, ya. Tuh line iya. up itu. Akbar tuh produser itu. Akbar produser. Nulis lagu bareng apa? Enggak, kita nulis lagu personil doang. Personil aja. Berarti pas sama Akbar di Pas studio. eksekusi di studio iya. Bang Akbar yang agak ngarahin lah, ada ngedirect beberapa lagu terutama di drum. Bang Akbar fokus itu. Ya kalau drum wilayah dia kan. Lebih ke situ Kalau sih di dia. gitar-gitar berarti nggak terlalu Gitar banyak ikut campur. enggak materi sih semua dari kita oke merekanya. Untuk dari pihak label oke. Dari Berapa kita hari semua. tuh lu rekaman itu? Wah, lupa gua berapa bulan ya Oh, untuk enggak. full album karena sempat masalah tuh Bang di seingat gue di studio tuh ada beberapa data yang kehapus akhirnya harus take ulang. Iya. Itu gue lupa tapi udah setengah jalan. Udah setengah jalan. Oh. Udah lumayan setengah jalan akhirnya kita ngulang. Pas ngulang ya lancar sih. Ya karena udah rekaman sebelumnya ya. Ya, Tinggal ngulang aja. tinggal ngulang aja. Full Akbar tuh produser sama mixing juga, mixing engineer Iya, Akbar. semuanya di Mixing Noise mastering Lab. Akbar. Dari Noise Lab, betul. Terus sempat kemana-mana lu dengan album itu ya? Lumayan aktif. Surabaya, Bandung. ya. Launchingnya di Bandung ya? Launching yang waktu itu bareng nggak launching sih sebenarnya itu emang Show aja gitu. iya kayak showcase bukan ya? Sama Suri dan sama Raja Singa juga. Mainin satu Cuma album? yang di Bandung nggak main di satu album. Cuma setnya lumayan. 6 lagu, 7 lagu. Ya lumayan banyak di situ. Karena emang cuma 3 band. Iya, lu sempat establish sebenarnya dia. Showcase khususnya dari Black Angel lah. Tapi akhirnya lu bertahan di situ setelah album nggak lama juga. Cabut setelah Setelah album ya habis itu cabut gue lupa tahun berapa 2019 kayaknya deh. ada 2 tahun dari album lebih. Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai. Iya. 2019 lah seingat gue. Pertengahan gue udah cabut tuh bang. Oh. Nah, gue fokus ke karena waktu itu barengan juga kan rilisnya sama Scalded Infamy juga rilis album di era itu kan 2019. Itu tapi Scalded Infamy sempat manggung cuma sekali di Bulungan. Oh, yang lu pakai enggak? Iya, bukan gamis itu. Apa tuh? Putih-putih aja semua. Putih-putih aja ya? Iya. Tapi keren tuh kostumnya. Aneh ya. Iya, aneh. Diomongin orang mulu. Weird sih emang, weirdnya dapet, horornya dapet. Itu alirannya apa sih? Black metal, Black Death. Black Death. Semua konsep emang dari si leadernya, frontman-nya, Bang Hans ya. Approach-nya tapi old school ya? Old school semua. Berarti rekaman busuk gitu. Kalau secara pas proses rekaman tuh teknis ya modern bang. Modern ya? Coba gimana caranya dengan sistem yang modern terus dibikin seorganik mungkin, senatural mungkin gitu biar Tetap natural. Iya, tetap natural. Kayak Infamy itu Ya. sempat main di mana-mana tuh ya? Enggak, sebenarnya cuma manggung sekali Death Infamy itu. Oh gitu? Iya. Habis itu Tapi langsung nyampe album? lanjut. Sampai album rilis di judulnya Dismal Elegy in C Sharp Minor, dirilis sama Hitam Kelam.
Oh, Hitam Kelap. Hitam Kelap Records. Udah almarhum ya? Almarhum Mas Budi. Mas Budi. Mm-mm. Modelnya gimana musiknya? Lu ini inget nggak riff-riffnya? Ada yang ingat. Tuningnya apa tuh? Tuningnya gue drop check-rest. Drop C. Iya. Anggap aja gini ya. Anggaplah ya, ini tuning standar B nih. Banyak riffnya sebenarnya simpel bang. Blasting nih. Hmm. Sak gitu. Kayak gitu. Simpel-simpel semua. Catchy ya. Catchy. Lupa lagi. Macam-macam. Banyak pakai drop sih soalnya. Oh. Agak susah mainnya. Gedein dikit. Itu drop juga? Drop check-rest. Berarti yang... Tapi emang gua nggak nulis di album itu. Setelah dari itu sempat bantuin SB itu ya, live ya? Ya, sempat bantuin SBY. Standarnya itu ya? Standar E pertama iya, di karir standar lu ya? tuh Itu ya? standar. Iya, standar. Iya betul. Standar betul. apa D standar ya? Gue lupa. Enggak, kayaknya kita masih di E deh. CDE ya? Kayaknya kita ganti D deh. Iya, gitu. Udah ganti D karena udah garap lagu baru kan? Oh iya. Iya. Ya, habis itu Betul. nggak jelas tuh SBY, terus ada tantrum juga, terus pandemi. Ya, era-era itu lah Iya, ya. era itu tuh nggak jelas. Nggak jelas Era ya, itu emang bingung jelas. tuh. Habis itu lu sempat vakum juga dari bermusik. Vakum sih secara manggung iya. Secara manggung iya, gua ngilang nggak Secara aktif. latihan? Ya. Latihan masih gua beberapa sebenarnya dari 2016, 2017 deh. 2017 sampai Covid tuh gua masih rutin kayak ya latihan sama Scarlet Infamy itu selalu latihan bang walaupun nggak manggung. Setiap hari Senin kita latihan. Oh, jadi tetap terjaga main gitar gitu ya. Terus garap materi sebenarnya fokusnya. Pas sebelum Scarlet bubar juga kan materi album kedua sebenarnya udah beres bang. Udah lumayan, udah 80%. Udah siap masuk studio. Oh, Tapi udah beres lah, selesai aja. Akhirnya nggak jadi, Akhirnya nggak jadi diselesain ya. Akhirnya ya udahlah, nggak usah. nggak ada rencana melanjutkan proyek itu Nggak ya? ada. Nggak ada ya? Berarti dari situ, momen lu kembali kita ketemu di panggungan tuh, lu gitarin SK, Sakubur? Iya, pas ketemu lagi ya. Iya, itu kita ketemu lagi tuh ya, setelah sekian lama. Iya, SK tahun berapa sih itu? 24 apa Udah 23? 2 tahun lalu ya? 3 kayaknya, 23 kali ya? 2002, 4 awal? 2023 ya? 2023 Udah tuh ya? akhir tahun bang, betul. 2023 akhir ya? Iya. 2023 akhir. Oh, itu tuh Iya, awal kita mula ketemu lu lagi, bersentuhan kita sama... Itu baru manggung lagi bener bang. Baru manggung lagi? Baru manggung lagi di situ. Lu di kontak sama? Septian, Sama Asep? Bang Asep. Sebelumnya udah kenal? Udah lama dari kenal beneran ngobrol sama dia tuh eranya dia di Belantara. Oh, lu tidur di ASTS? Kan aktif lumayan beberapa kali sepanggung kan. Waktu showcase Belantara juga kalau nggak salah di Bogor, ASTS juga ikut kan, ikut main. Jadi si Asep calling untuk Ya, acara itu ya? Untuk acara itu, khusus acara itu, Iya, pengen pakai 6 gitaris, 6 gitaris kan ya? konsepnya. gantian. Ada Elvan, Vandri, Rian. Elvan apa Evan sih? Evan. Evan yang sekarang vokalis track out. Iya, sekarang vokalis tryout. Dia juga vokalis, gue baru tahu. Dia gitaris Smokeless. Dia gitaris Motless juga, Rian gitaris Motless, Vandri World Domination, terus siapa lagi, Dion War Heroes. Sekarang Panic Disorder. Ya dia nih. Dion. Iya, setelah acara itu lumayan jalan tuh masing-masing gitaris. Satu lagi siapa sih bang? Wah, gue lupa men. Lu di project itu? Gue cuma nonton. Rian, Vandri, Elvan, Dion. Heeh. Oh, Isal, Fiskral. Wah, lagi tour Europe. Ya gitu Europe ya, Isal. Isal tuh aslinya thrash metal tuh, gue kenal dia di Antimedus. Iya, gue kalau ngeliat dia posting Megadeth terus. Nggak heran lah gitaris thrash metal udah pasti jago. Enggak. Udah pasti jago, bisa ngapa-ngapain bang. Ya mungkin kayak standar book Ya betul, Iya, kali karena ya, semuanya ada di situ. untuk metal kali ya. Iya, gitaris kalau nggak main thrash metal mah Kayak belum komplit ya? belum hatam, belum siap menurut gua ya, belum oke.
Karena semuanya ada di situ, semua teknik ada di situ. Tapi lu mulai komposisi. interest sama thrash metal tuh kapan? Dari pertama. Dari pertama? Pertama megang gitar. Oh, Pertama belajar gitar Dicekokin gua siapa bukan lu? sendiri. sendiri. Lagu apa Sendiri lu yang lu inget? tahu dari mana ya gua? Lupa apa radio kalau nggak salah. Di radio sama di TV. Dulu juga di TV waktu Megadeth ke Indo kan. Tahun 2000, Mm-mm. 2000 berapa? Lupa 2000 berapa. 2000, zaman kita kecil. Iya, masih bocah. Medan tuh berarti 2001 Medan tuh. ya terakhir. 2001 itu ya? Iya, Medan tuh. Iya, Nah, kemarin Wendy baru nulis kan. Iya. Gue sebenarnya udah lama penasaran tuh, Nan. Anjing ngapain Megadeth 2001 ke Medan ya? Nah, Absurd banget. itu sering lihat yang kayak gitu-gitu lah. Iya, sering lihat Pasti selentingan kan, kita. terus yang dulu di O Channel, video klip metal. Wah, gue nggak tahu tuh. Wah, macam-macam. Tengah malam ada tuh, Bang. Oh, itu Kalau pasti gua lagi begadang nggak bisa tidur, ada aja Trivium. itu kalau kata Aryan maksudnya infiltrasi tuh, ada orang-orang kita di situ tuh. Iya, nyata-nyata video klip Ballet for My Valentine. Itu ada, Bang. Dia ada misi tersembunyi. Ada. Dari situ. Kalau di MTV mungkin kayak ada The Used. Oh Kayak iya band-band iya. kerasnya macam-macam lah Linkin Iya, Park iya, kan. Cuma kalau di gitar, gue lupa dari Lagu thrash dari metal mana. pertama yang lu kulik deh. Yang menurut lo Metallica. ngebentuk. Metallica Jam in the Fire. Oh, lumayan tuh. Gitu kalau nggak salah. Cet. Gimana sih? Kalau nggak salah ya. Dulu udah lama itu gue belum belajar ini. Pertama megang gitar, minjem gitar tetangga. Heeh. Gue langsung nguliknya itu tanpa belajar chord dulu. Jadi masih gini nih mainnya. Wah, anjir keren banget. Terus masih gitu kan. Iya pasti belum jadi kan. Ya belum jadi. Gue belum tahu paham itu gimana, picking gimana. Pokoknya itu nada Iya, gue dengerin aja. kerekam tuh. Ya dengerin aja pokoknya. Kaset. Diulang lagi. Enggak, download dari gue lupa website-nya apa dulu, MP3 itu. Oh, lu di komputer ya, lu di era komputer. Iya, lu ya? terus zamannya beli lagu kan ke counter. Iya. Ada Bang, sealbum tuh berapa? Nah, gue sama temen gue tuh nyuruh patungan beli Metallica sama Sepultura. Anjay. Dari situ baru tuh kemana-mana. Sepultura lu sempet Sepultura, iya ngulik-ngulik Sepultura juga tuh. ngulik. Kena pertama tuh 2 album yang Beneath the Remains sama Rise. Oh, lu udah thrash metal itu dari awal ya? Langsung ke situ. Kalau nyari gitar pasti yang memuaskan di situ, Bang. Kalau buat gue yang nyari yang, nah ini nih yang pengen gue dengerin gitu. Ya emang gitar banget sih thrash Gitar metal. gitar banget. Pasti ke situ nggak sih? Iya. Jatuh apa nih? Oh, dari Nyari-nyari riff yang gelap, yang groove yang berat kan. Heeh. Oh gitu kayaknya era itu paling keras apa ya? Belum kena sih langsung ke thrash metal. Tapi mulai paham, oh ini Downstroke nih. Iya di situ pelajarin semua terus sejak itu baru langganan majalah Guitar Plus kan. Oh, oke, iya. Ya gue ngikutin semua yang di situ gitaris omongin aja. Kayak Stevie Hitam. Ya buat gitaris metal tuh ya harus main metal, harus main thrash metal. Disiplin awal. Iya menurut dia ya gue ikutin. Dengerin apa Sepultura, album favorit mereka gue dengerin gitu. Lebih ke situ aja. Mesuga gitu-gitu kan kemana-mana kan. Iya, Megadeth. akar-akarnya ini ya, arah-arahnya ke situ. Iya ngikutin dari situ aja. Pokoknya gue baru ngulik lagi dengerin. Ngebedain sendiri. Walaupun gimana. lu secara band nggak pernah ada yang pure thrash metal ya, mungkin SB lu bantu. Gak ada, ya? iya. Iya. Tapi lu thrash metal itu. Iya sebenarnya iya. Sebenarnya. Tapi emang nggak tahu kenapa nggak kepikiran bikin band thrash metal juga sih. Iya, Nggak pernah kepikiran. Tapi disiplin Ada apa tuh? Aspirator. Oh sempat sama Aspirator sama Andre Taher. Itu sebenarnya materinya udah full album, Bang. Itu rekan thrash metal lu juga tuh ya? Iya, dia doang. Di rumah mah dia doang. Di umuran lu banyak juga yang nyimak thrash metal gitu? Enggak dikit. Dia doang sih, dia doang yang emang tektokannya nyambung akhirnya gitu, yang satu selera. Dia Metallica banget. Oh, Metallica Iya, era mana iya. dia? Era mana? Semua era? Semua. Dia semua dia suka deh. Dia orangnya subjektif. Mau reload Iya. Load itu pasti dia- udah Metallica aja. Dead Magnetic disikat juga Death gitu. Magnetic disikat. Terakhir gue dulu tuh gue cekokin Trivium. Gue paksa-paksain itu ada thrash metal. Baru dia sekarang dengerin Trivium terus jadinya. Gitu orangnya. Oh, satu arah ya. Iya, kacamata tapi kuda. tuh orang
ngonsepin sama dia lah sebenarnya di Aspirator tuh. Gue juga ikut nulis. Kayak ngegabungin Metallica sama Sepultura bang sebenarnya di situ. Masih inget lo riff-riffnya? Aduh. Ingat nggak ya? Salah satu lagu yang sempet rilis apa belum ya? Gitu-gitulah. Asik tuh. Asik, konsepnya tuh asik. Gue sambil vokal juga, jadi yang vokalnya ala Max Cavalera gue, yang Metallica-nya si Andre. Dia sambil main bass. Drummer siapa? Drummer gue ganti dulu tuh sempet Dayat, terus ganti Iqbal Fikriyadi yang sekarang di Malam Jumat. Di band Malam Jumat. Kayaknya gue pernah denger nama itu deh. Ya grindcore black metal gitu. Di Facebook. Lumayan aktif itu dia. Kadang nama-nama lu sebutin tuh kayaknya gue ada di Facebook berteman. Facebook tuh demografinya memang lebih anak metal sampai sekarang ya. Iya, betul. Iya. Pasti. Lu masih aktif Facebook? Enggak. Enggak ya? Enggak. Lu kalau comeback Lu masih ya? ya masih sesekali aja ngecek ombak. Isi Nggak tahu kawan-kawan tuh lama Facebook sih. sekarang isinya apaan? Lu kalau comeback kayaknya seru tuh kan. Isinya manusia-manusia metal. Ntar kali coba ya. Pure metal. Terakhir soalnya gue tahu berita dari Facebook yang gogon itu Gak kenapa? black metal. Black metal. Ntar Ada lah bang. Pasti ada Lu lah harus ya. Bunga-bunga underground lah ya. Ada itu. Iya, pasti Mentalnya ada. ke Instagram gue tahu dari situ. Oh di Facebook nih ramenya. Apaan sih? Ya kalau lucu-lucuan aja lah. kalau gue lihat sih gitu kayaknya di Facebook tuh entah kenapa anak metal lebih banyak di situ. Kalau gue lihat sih gitu. Masih ya? Kita kepotong banyak nih ya setelah lu ngomongin roots lu. Iya. Nah, jadi dari acara itu berlanjut lu belum punya band lagi tuh habis itu tuh. Yang mana nih? Setelah Dari SK. situ? SK Dari di Toba SK. Dream ya? Oh Toba Dream ya belum ada lagi. Belum ada lagi. Karena gue nggak kepikiran. Sebenarnya band yang aktif tuh ada kayak gue jalanin project death metal ada namanya Anavar. Drummernya tuh Alvin yang sekarang di Violentia bareng gue. Oh, Basisnya Eko. Itu udah rekam udah ada demo 3 lagu tapi belum pernah direkam. oh. Belum pernah sempet jadi di record di studio gitu. Jadi akhirnya ya udahlah nanti aja. Oh gitu. Iya, malah setelah setelah yang dari SK di hari itu malah gak sengaja akhirnya ke bentuknya itu Violentia yang sekarang yang aktif. Violentia nih, band lu yang sekarang aktif nih. Mm-mm. Itu gimana maksudnya? Gue ngeliat band ini akhirnya setelah sekian lama lu ngeband, ada nih band yang akhirnya steady nih. Iya ya. Manggung siap tiap bulan, manggung siap di mana gitu. Ngeband beneran ya? Iya, Baru itu doang. organik gitu. Iya betul. Tuningnya apa sih? Gue main di standar C. Oh ini tuning B, mirip-mirip lah ya. Iya mirip-mirip sama aja. Kemarin baru terakhir rilis tuh single Anjing Tiran. Anjing Tiran Baru ya. 1 lagu. Intronya memorable tuh. Lu kok kepikiran ngambil nada itu, Nun? Itu nada yang di senar 3 itu tuh. Ya. Iya. Gak tau, gue emang suka bikin yang sebenarnya udah gelap gitu ya, udah dark. Gue cuma kayak kurang puas kalau Iya. pasti selalu gue miringin sedikit. Miring sedikit. Itu kayak nuansanya Iya, karena question mark ya? iya, gue kalau bikin Tanda tanya nih mau betul, kemana nih gitu ya? Betul, udah gitu gue kalau bikin riff menyesuaikan si konsep lagunya kan. Kalau lagunya itu emang temanya, kalau itu kan Anjing Tiran tentang polisi ya. Yang polisi iya. Iya, jadi kan suasananya kan harus yang kegambar di gue ya suram aja. Suram aja, jelek, udah jelek, hancur-hancuran semua. Tapi secara sound itu kayak intro mau sesuatu yang rusuh gitu ya. Itu juga gue gabungin macam-macam bang. Kan karena Violentia sebenarnya kan nggak sengaja dibikinnya.
Spontan aja. Spontan, band spontan itu. Heeh. Anak-anak pada ngajakin. Drumnya dari awal nggak langsung kencang kan? Enggak. Kayak aba-aba gitu ya? Emang pengen gimana caranya bikin intro yang cukup terasa mewah, tapi dengan gitar aja, gitar bass drum aja udah. Enggak yang pakai choir segala macam gitu. Mencoba nyari yang kayak gitu. Keren anjir. Nyari yang simple lah. Iya, Gimana caranya dengan hal yang simple gitu. Gue dengerin Bikin lagu lu atmosfer. sih, tapi yang paling terngiang intronya gitu. Iya, Itu intronya tuh lumayan kuat. hook ya. Iya, intronya kuat. Ya lumayan. Sisanya udah beres aja karena intronya itu. Iya. Heeh. Karena emang sisanya kan berantakan aja. Mes Kayak aja, lagi mes. kerusuhan berantakan aja. Iya. Habis udah keluar berantakan aja. Iya. Iya, tapi intronya itu yang akhirnya jadi Iya, hooknya di situ. hooknya. Gue sengaja emang nulis hooknya di situ. Message-nya di situ malah ya. Iya. Akhirnya memang lu angkat di berbagai konten lu ya. Kan sekarang nggak bisa lari dari short konten kan. Iya. Itu kadang-kadang jadi pembeda tuh. Ya. Di 15 detik itu kayak muat gitu intro lu. Iya. Iya juga ya. Sadar gue tapi. Terus muat ya akhirnya itu jadi lumayan memorable gitu. Iya sih, apalagi kalau diposting berkali-kali kan. Iya. Kayak looping itu Iya. Terus dengan ada yang simple ngehook biar memorable, yang catchy itu emang nggak kalau dari yang gue pelajarin emang nggak perlu banyak nada sih, Bang. Oh. Kombinasi dari nada yang sederhana sama Komposisi. ketukannya aja ya, komposisi. Nggak usah semuanya digas gitu. Betul. Kalau gue mikirnya bagian gitu. first ref-nya gitu modelnya gimana? First Kalau simple semua. Ya gitu dong. tetap thrash metal ya. Iya, gue Nafas lu ya. ngegabungin. Emang iya ya? Kalau gue sebenarnya dari discharge bang itu. Oh, dari discharge. Iya. Malu ngambil. Iya konsep itunya di bagian situ kayak discharge, tapi kan gue ya udah dengan ada yang kebayang di kepala gue aja. Oh, suasananya lu bayanginnya si discharge gitu. Yang tergambar lah ya sebagai bukan Secara jiplak eksekusi, ya. secara Iya. eksekusinya. Bukan jiplak tapi Iya, referensi secara lah. pattern, secara eksekusi. Terus kalau nada mungkin karena gue udah di luar di luar kepala ya, nada-nada yang kayak gitu selalu gue mainin kan. Oh, Kayak gitu-gitu. etude lu tuh. Kalau bahasa anak musik tuh etude. Apa itu etude? Etude. Etude itu kan kebiasaan. Oh iya. Kayak lu Iya, ingat iya. dulu basis kalau megang bass tiba-tiba will survive gitu. Iya, Atau iya, iya. Miss Hysteria. Oh, itu namanya etude ya? Ya kebiasaan maksudnya kalau megang instrumen pasti Udah ada, auto lah, ya, pasti auto ada, ke situ. pasti ada kan. Mas kalau memori kita ke Iya situ. sih, betul. Yang akhirnya jadi karakter nggak sih? Tapi jadi karakter. Akhirnya jadi karakter. Kalau ngomongin perkembangan gitar sekarang kan banyak tuh gitaris sekarang pengen ke Tim Henson. Iya lah. Iya, Siapa terus lagi? kayak Perry. Lu Iya. dengerin juga? Dengerin. Lu tertarik Enggak. belajar kuliah itu? Enggak. Enggak ya? Enggak tertarik, biasa aja. Biasa aja. Keren karena ini mereka tuh keren ya ide inovasinya aja sih, Bang. Iya. Sound gitu-gitu kan, mengcombine gimana gitar yang teknikal dengan musik yang catchy, yang simple gitu, Iya. yang relate sama zaman sekarang gitu kan. Kayak in a way agak cocok sama EDM gitu. Iya, EDM, Suasananya. R&B yang elektronik Iya. gitu, yang ada hip hop, ada trap segala macem kan. Iya. Tapi ya dibikin instrumental aja, gitar yang kompleks, ritmenya gitu, riffnya gitu. Ya keren sih cuman. Keren idenya, cuma kalau buat selera enggak kena gua. Oh gitu. Enggak kena. Tapi umur segini kayak udah susah untuk melenceng ke wilayah lain terlalu jauh. Kayaknya Ya? udah jadi, Bang. Umur segini kayak kita udah Iya. jadi begini deh. Kalau tiba-tiba pengen bebeking gitu susah juga. Itu dia. Bentuknya di thrash metal nggak jauh-jauh lah. Nggak Thrash jauh-jauh ya? Metal, death metal. Kalau gua Iya. kurang lebih gitu. Valentia tuh udah jalan setahun. Setahun Rekaman di Fortune Records, Fortune Records. punyanya Mas Ari, gitaris Tepontak Stop kontak itu di daerah di Cikupa itu. Cikupa ya. Kabupaten Iya. Tangerang. Dari situ Valentia aktif udah manggung berapa kali tuh? 3-4 kali lebih ya. 4 kali kemarin terakhir. Iya. Habis ini sih belum mau. Line up solid tuh ya.
Gak gonta-ganti. Solid. Emang kayaknya sih bakal solid ini. Band yang bakal solid kayaknya Bang, karena emang niatnya cuma senang-senang. Malah jadi solid ya. Iya. Gak pernah diniatin, gak pernah diseriusin. Visualnya banget siapa? gitu. Visual apa nih? Yang garap kuat juga soalnya gue liat. Ari Pamungkas namanya. Anak-anak lu juga. Sering bareng lu. Sering, selalu ikut dia. Oh. Berarti dia ngoperasiin visual lu kalau main gitu. Ya. Karena emang dia nggak tahu waktu belum jalan juga dia kan temen vokalis gue, temen deketnya di Gusti. Pas gue udah mulai aktif rekaman segala macem, lagu belum rilis juga dia mau udah minta untuk ikut terlibat gitu, Wah, seru menawarkan gitu kalau lo butuh bantuan ya udah. Gitu Jadi kan. itu dia Asik juga. in a way sebenarnya personil lu juga ya. Iya, bisa dibilang gitu. Saya bilang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ada 2 orang yang ngikut terus sebenarnya Bang, kayak kalau di visual dia nih. Heeh. Kalau untuk yang bantu-bantu secara teknis tuh ada namanya Master. Nama aslinya Master. Master sama Nama aslinya Master London. Gitarisnya Necrolog. Dia selalu ngikut tuh bantuin Ya, gua. oke. Itu dia Iya udah kayak personil lah. lebih ke stage technician lah. Iya, iya. Ya penting Iya, juga. orang di luar personil yang jadi teman diskusi juga untuk bahas materi, konsep album segala macam. Oh berarti lu bahas materi lagu juga sama mereka? Sama mereka, sama nggak, mereka. walaupun mereka nggak megang alat. Iya sama mereka. Semuanya tektokan. Berarti ada isi kepala mereka juga. Betul. Dimulai dari situ. Jadi gue lagi garap EP juga kan Bang. EP berapa lagu rencana? 6. 6. 6 lagu udah direkam 3, yang kemarin baru rilis 1 kan, single. Lanjut nanti bulan inilah kayaknya 3 lagu baru direkam lagi. Itu juga konsep nulisnya juga sebenarnya seenaknya. Gak yang kayak biasa gue eksekusi harus dari gitar konsepnya yang kita harus bikin lagu kayak apa gitu. Ini lebih spontan sebenarnya. Lebih spontan, bahkan ada lagu yang basis gue yang bikin, si Johan bikin dari drum MIDI pakai aplikasi di HP gitu. Yang berantakan aja. Tapi akhirnya gue mikir kalau gue dengerin dia yang lempar ke gue gitu kan, gue dengerin ini bisa kayak begini aja nih, pakai aja deh. Udah gue rapiin. Konsepnya gue rapiin, terus gue bikin komposisinya gitu. Bikin komposisi. Iya, iya. Macam-macam kan karena emang musiknya nggak ada patokannya sebenarnya. Berangkat dari abstrak. Menyenangkan berarti ya sejauh ini ya? Seru. Seru Band yang seru sejauh ini yang paling seru menurut gue, kayak main-main. Ya kayak playground ya? Iya kayak playground karena bawa background masing-masing. Iya. Yang nggak harus begini begitulah. Lu sebenarnya siapa ya, bawa kesini aja gitu. Oh. Gitu. Si drummer stylenya seperti apa, dia tuh kayak gimana, vokalis gue juga karakternya apa ya, masukin di satu piring yang sama gitu. Tinggal setiap lagu dibikin ingredients yang sesuai aja masing-masing gitu. Oh. Lebih ke situ. Nah, di tengah Valentia yang lagi seru-serunya, lu dapat callingan dari salah satu band death metal legend ya di Indonesia. Iya, legend. Legend iya. Dan di momen yang lumayan tanda kutip krusial buat mereka. Ya. Gitu. Nah, lu diajak rekaman Iya. sama mereka. Kedepannya akan live juga sama mereka. Pasti sih. Kemungkinan Ya mereka band live banget. Iya, betul. Kemungkinan besar. Iya. Mereka hidup di live sih. Gue bantuin. Kayak nggak mungkin membayangkan mereka tanpa live tuh kayak nggak mungkin. Betul Bang. Emang mereka nyiapin yang kemarin gue terlibat di rekaman 2 lagu barunya tuh untuk itu. Untuk live. Untuk keluar lagi. Untuk keluar aktif lagi ya. Biar sebagai nyawa baru buat hidup lagi lah. Buat bergerak lagi. Berarti bisa dikatakan lu akan in a way masuk di situ. Ya, sebagai adisional. Sebagai adisional. Sebagai adisional aja. Oke. Emang rasanya aneh juga sih, tapi campur aduk sih Bang di situ. Karena gimana juga itu band Iya. idola ya. Band idola. Idola kita juga sih emang. Iya. Gak pernah nggak dengerin mereka gitu dari masih umur belasan tahun. Dari dengerin album yang booming, yang ada di mana-mana lah, yang kalau ngomongin death metal nggak mungkin lepas dari band itu lah. Iya. Dari album yang lu suka, album yang lu kurang suka. Iya. Berita ini, berita itu. Mas selalu ngikut gitu, Selalu ngikut gitunya. Ya band itu kayak selalu hadir di setiap tahun-tahun kehidupan perjalanan metal kita sih. Cuman beberapa tahun ini bandnya belum jalan lagi. Nah, dengan pasti kan ekspektasinya lumayan gede tuh.
fans segala macam. Itu dia tanggung jawabnya. Lu main jadi beban buat lu atau lu biasa aja menyikapi? Gua beban bang. Beban lu. Beban. Gue ke anak-anak yang lain selalu ngomong juga, deg-degan gue. Kan baru rekaman. Mau muntah, gue mau rekaman juga mau muntah. Kan baru rekaman. Rekaman juga mau Terus muntah. kan personil yang ngajak lu umurnya sedikit lebih muda dibanding personil-personil yang lain. Nah iya. Iya. Benar-benar. Tapi lu tetap ada ngerasa pressure itu ada? Ada pasti tetap tanggung jawabnya kan berat bang. Dengan gua walaupun sebagai adisional doang ya, tapi ada di posisi yang penting. Iya, ada di momen yang penting, yang bakal jadi highlight nih. Di posisi orang yang nggak mungkin diganti kan. Iya. Gue pun sebagai fans nggak mau nonton, bisa dibilang hampir 100% gue nggak bakal mau nonton mereka kalau nggak ada Orang gitarisnya gitu. Nggak ada orang itu, guanya gitu. Lu pribadi gitu? Gue pun ngomong ke anak-anak yang lain gitu. Itu yang berat. Tapi yang dipilih lu. Itu dia nggak tahu. Dan anak-anak berapa banyak sama lu berarti ya? Itu dia. Iya, gitaris satu lagi kan bukan di Jakarta ya? Bukan di Jakarta dia. Berarti di Jakarta kalau bicara gitar untuk project death metal, band death metal legend ini, ya ke lu ya berarti. Momen gitar. Tektokannya tapi tetap sama mereka juga semuanya. Semua personil ada diskusi di situ karena kan penting. Di situ kan bahaya banget di situ kalau aneh-aneh. Iya. Pasti hati-hati lah. Lu nulis juga? Enggak. Enggak. Ini lagu mereka yang udah lama dibikin. Udah sempet mereka bikin demo instrumental lah. Oh udah ada raw demonya. Lu main lead juga di album itu? Di lagu itu? Isi. Ngisi lead juga? Iya isi. Sekalian jadi. Gue dengerannya merinding. Nggak tahu nih. Campur aduk lah pasti. Campur aduk bingung. Ngisi lead Bingung juga? sampai sekarang. Iya. Dibebasin juga sih kayak terserah mau ngikutin pattern aslinya atau ya gayanya lu aja gitu. Dan untungnya kalau gue perhatiin style gue juga nggak terlalu jauh untuk di isi solo ya, khusus isi solo gitar ya. Iya. Nggak terlalu jauh dengan gitaris yang asli gitu. Ya berarti nggak bisa dipungkiri lu sebenarnya terinfluence banget. Jelas banget. Itu Kebentuknya juga dari dia lah. sudah sejauh mana prosesnya sekarang? Masih proses rekaman gitar sih. Oh gitar satu lagi. Targetnya Gitar bulan satu ini? lagi. Target bulan ini. Agustus, September. Bulan depan lah kayaknya. September. Iya September. September rilis. September. Kayaknya rencana September ini yang penting beresin semua rekamannya sih. Mixing, mastering segala macam. Untuk rilis kayaknya belum tahu. Belum ada kabar lagi. Berarti lu akan berhadapan dengan opsi tour mungkin. Tour live sama mereka tuh. Iya, kemungkinan iya lagi. Iya. Siap lu ya? Siap, harus siap. Harus siap ya? Goblok gua kalau nggak siap. Kalau bilang nggak. Iya, kesempatan belum tentu datang 2 kali ya? Itu bukan masalah. Iya, bukan masalah itu juga, Bang. Maksudnya band idola gua gitu. Yang iya sih. bahkan terakhir gua udah nggak ngeband pun lagi nggak aktif ngeband, gua kalau capek pulang kerja pasti dengerinnya itu untuk healingnya. Dengerin album mereka kan. Itu yang nyembuhin gitu. Yang bikin tetap lanjut lagi bermusik itu karena dengerin mereka gitu. Oh sebesar itu pengaruh band itu banget di lu ya? Banget sampai sekarang. Banget bang. Gue tunggu nih. Ya gue juga tidak pernah official sebagai kru atau tim mereka sih, tapi gue lumayan dekat banget sama mereka dan kayak dari tahun ke tahun zaman mereka aktif ya, kayak gue selalu nonton mereka. Iya. Dengan berbagai line up. Iya juga berbagai album, berbagai berita. Udah macam-macam juga ya. Iya, ikut ya. dinamika bandnya. Ya itu memang band yang sangat gue rindukan juga sih. Itu dia. Oke Nan, siap. Thank you banget nih. Lu berarti 2025 ini aktif ngeband lagi ya? Aktif lagi. Violentia, band muda, penuh potensi. Sejauh ini internalnya solid. Semoga. Dan ada project album. Terus di sisi lain, lu di calling juga sama band death metal legend. Wah, ini berarti bakal sibuk ke depannya. Kemungkinan iya nih bang. Gerak lagi nih. Kemungkinan ya. Iya, kemungkinan besar. Siap. Oke, thank you Anan ya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga Bang Fali. Sukses selalu project-projectnya. Amin. Oke. Thank you.